Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sapi Bagus di mana saja berada. Terima kasih telah mengeklik channel Sapi Bagus sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia. Nah, selama ini pembisnis hewan korban terutama sapi itu sering memberikan informasi harga yang berbeda-beda, di mana bobotnya sama tetapi harganya kok beda jauh. Nah, di mana letaknya? Nah, berikut penjelasan dalam hal penentuan harga timbangan faktur dan timbangan real. Kita ambil contoh timbangan faktur dulu. Nah, seperti sapi yang di belakang saya ini adalah jenis sapi Bali, di mana sapi Bali ini berasal dari Pulau Bali dan waktu di Pulau Bali ditimbang lewat timbangan ternak, timbangan hidup di pasar Bringkit Bali itu bobotnya kisaran 300 kilo. Jadi bobot 300 kilo. Nah, dari pedagang sapi mencatat bobotnya 300 kilo. Nah, sapi ini kemudian dikirim ke wilayah Jabodetabek. Nah, tentunya perlu diangkut dengan kendaraan truk. Proses pengangkutan ini perlu waktu paling enggak 2 hari 2 malam. Karena biasanya sapi ini harus diistirahatkan saat waktu siang hari. Proses pengangkutan dari Bali ke Jabodetabek ini tentunya di situ akan ada namanya dehidrasi atau akan kekurangan cairan. Karena sapi biasanya sering minum, tapi waktu di kendaraan atau di truk tidak minum. Demikian juga kalau di kandang, sapi itu sangat nyaman bisa duduk berdiri. Tapi kalau saat di truk, dia harus berdiri. Bayangkan hampir 24 jam berdiri terus-menerus. Dan kondisi sapi berdiri, truk jalan, berhenti, direm, digas. Dan saat itu akan terjadi proses stres atau sapi ini mengalami ketakutan. Nah, proses perjalanan pengangkutan dari Pulau Bali sampai ke Jabodetabek ini terjadi dehidrasi dan terjadi stres. Sehingga apa? Disinilah terjadi proses penurunan berat badannya. Nah, berdasarkan pengalaman dari sapi bagus, itu penurunan bisa mencapai 15 sampai 20%. Bayangkan, kalau 300 kilo, kalau susutnya kira-kira 15 sampai 20% itu berarti susut sekitar 50 kilo. Jadi timbangan real yang ada di Bali 300 kilo, apabila sapi ini sampai di Jabodetabek, kemudian kita timbang, maka bobotnya tidak lebih dari 250 kilo. Artinya apa? Di Jabodetabek itu kita timbang real, timbang sebenarnya adalah bobot 250 kilo. Ini sahabat. Nah, inilah perbedaannya. Maka apabila sapi-sapi ditawarkan, misalnya bobot faktur Bali, bobot 300 kilo, harganya 70.000. Nah, lalu kalau di Jakarta atau di Jabodetabek jadinya berapa? Sebagai contoh, misalnya sapi ini ditimbang di Pulau Bali 300 kilo, kemudian harganya harga faktur 70.000. Berarti 70.000 dikalikan dengan 300 kilo. Sama dengan 21 juta. Nah, lalu bobot di Jakarta itu hanya 250 kilo. Nah, berarti harga realnya berapa? Tinggal kita bagi 21 juta, kita bagi dengan 250 kilo. Sama dengan berapa? Sama dengan 84. Jadi sahabat, apabila ingin mengetahui lebih jauh bahwa harga sapi Bali faktur 70.000 per kilo itu sama dengan 84.000 per kilo timbangan hidup di Jakarta. Ini sahabat. Maka sahabat harus benar-benar paham mengenai ini. Supaya apa? Supaya tidak terkecoh dengan harga yang murah. Memang misalnya harga real sapi Bali di Jakarta 80.000,
kelihatan lebih mahal jika dibandingkan dengan 70.000 harga faktur. Padahal kalau dibandingkan harga 80.000 timbangan real Jakarta itu ternyata lebih murah jika dibandingkan dengan harga 70.000 timbangan faktur yang ada di Bali. Sahabat, perlu diketahui bahwa siapa pembisnis korban yang sering mencantumkan harga faktur dan siapa yang mencantumkan harga real. Yang faktur itu umumnya adalah para pedagang-pedagang musiman, yaitu yang buka di lapak-lapak. Nah, ini sering menggunakan penjualan harga faktur. Ada juga yang di kandang, tetapi relatif biasanya kalau di kandang ini sapi-sapi rawatan lama. Jadi kebanyakan kalau jual di kandang umumnya adalah menggunakan timbangan real. Karena apa? Sapi tersebut sudah lama dirawat dan dipelihara di kandang tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa timbangan faktur itu kelihatannya lebih murah jika dibandingkan dengan timbangan real. Padahal tidak mesti demikian. Ya, baik sahabat. Demikian sahabat penjelasan saya antara timbangan real dan timbangan faktur. Nah, apabila sahabat ingin mengetahui lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan timbangan, dengan kondisi sapi-sapi jenis berbagai macam sapi korban, kemudian pengen mengetahui harga, apapun mengenai tentang sapi korban, silahkan menghubungi WA di bawah ini. Nah, nanti akan dikasih penjelasan lebih lanjut karena penjelasan saya ini kan mungkin hanya sebagian saja. Nah, nanti akan kita bantu. Demikian juga misalnya ada pemesanan sapi korban, silahkan juga menghubungi WA tersebut. Nanti akan dibantu pelayanannya, termasuk pengiriman, termasuk paket-paket pemotongan. Nah, semuanya di Sapi Bagus ada produk-produk atau pelayanan tersebut. Demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.